Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Pernahkah kamu mendengar nama Deddy Mulyadi, sosok nyentrik yang dikenal karena gaya khasnya memakai ikat dan berbicara dengan budaya Sunda? Tapi tahukah kamu, sebelum dikenal luas, iya, Deddy Mulyadi berasal dari kehidupan yang sangat sederhana. Jadi keluarga sederhananya bisa berpengaruh juga ya, tapi pasti ada alasannya dong. Sebelum lanjut, like jika teman-teman setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ataupun KDM. Poin yang pertama, lahir dari keluarga sederhana. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat, dari keluarga yang jauh dari kata kemewahan. Ayahnya hanya seorang petani. Walau demikian, ayahnya sempat menjabat posisi penting di Tentara Republik Indonesia. Sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga saja. Sejak kecil, Deddy Mulyadi terbiasa hidup sangat-sangat prihatin. Tapi ternyata di balik kesederhanaannya, tumbuh semangat belajar dan cinta budaya yang luar biasa. Jujur aja, siapa yang lebih suka film luar negeri daripada wayang yang ada di negara Indonesia? Seakan-akan ini menjadi tamparan buat kita ya. Poin yang kedua, hidup susah tapi tak menyerah. Wow. Untuk bisa sekolah, Deddy Mulyadi pada saat kecil rela berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk menempuh dunia pendidikan. Bahkan ia pernah berjualan koran dan makanan kecil hanya untuk membantu keluarga. Disinilah mental baja Deddy terbentuk, bahwa kerja keras dan tekad tak bisa dikalahkan oleh keadaan. Nah, sedangkan sebagai masa kecil dari kita ini, saat nggak dibelikan mainan kok marah-marah ya? Siapa ya? Kok kenal? Jangan-jangan diri sendiri. Poin yang ketiga, awal perjalanan politik. Siapa sangka pemuda desa ini akhirnya masuk ke dalam dunia politik dan itu tidak pernah disangka oleh banyak orang. Karirnya dimulai dari tingkat bawah, anggota DPRD Purwakarta. Tapi yang membedakannya, ia membawa semangat kebudayaannya ke dunia politik. Ia ingin masyarakat kembali mencintai akar budayanya sendiri. Berbeda dengan pejabat lain, hanya membawa janji. Ternyata Deddy Mulyadi membawa budaya agar tetap bisa melekat di kalangan anak muda yang ada di negara Indonesia. Poin yang keempat, gaya nyentrik dan kepedulian sosial. Deddy dikenal nyentrik, gaya bicaranya ceplas-ceplos, penampilannya tradisional, dan sering menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Banyak yang mencibir, tapi lebih banyak yang terinspirasi. Lebih banyak menjadi poin yang perlu digarisbawahi ya. Ia, yaitu Deddy Mulyadi, sering turun langsung ke jalan, bahkan membantu warga, terkadang tanpa kamera. Ya, meskipun nama dari Deddy Mulyadi sering disebut sebagai gubernur konten, tapi bukan berarti setiap turun bertemu warga, Deddy Mulyadi selalu membawa kamera ya. Tentu saja ini semua terjadi akibat Deddy Mulyadi mulai mengenang masa lalu, kehidupannya yang susah di kalangan masyarakat Jawa Barat, dan itu ada di kalangan masyarakat Jawa Barat. Poin yang kelima, warisan dan pengaruh. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Deddy berhasil membangun dengan sentuhan budaya. Ia bukan hanya penjabat tetapi juga pelestari tradisi. Di era modern ini, ia menjadi pengingat bahwa jati diri bangsa kita akarnya itu ada di budaya. Makanya tidak heran ia selalu membawa logat Sundanya ketika berinteraksi kepada warga yang ada di Jawa Barat. Sehingga dari anak desa hingga menjadi tokoh nasional yang dikagumi bahkan ditonton oleh banyak orang. Kisah Deddy Mulyadi membuktikan satu hal, mimpi besar bisa tumbuh dari tanah sederhana dan kehidupan sederhana. Asal kita punya tekad, keberanian, dan cinta terhadap jati diri kita sendiri. Yang bikin paling menariknya, Deddy Mulyadi ada seperti sekarang karena didikan orang tua dari Deddy Mulyadi. Ketika kita berbicara mengenai didikan orang tua,
ayah dari Deddy Mulyadi, yaitu seorang tentara dan harus pensiun dini karena diracun oleh mata-mata Belanda. Yang bikin menarik setelah tersebut, yaitu ayah dari Deddy Mulyadi pensiun dini, ia pernah mencoba untuk bekerja di kebun. Tapi pada akhirnya ayah dari Deddy Mulyadi mengundurkan diri. Loh, kenapa? Ya karena ia, yaitu ayah dari Deddy Mulyadi, menolak untuk kompromi memainkan harga pupuk di kebun tersebut. Jadi tidak heran ya, kejujuran yang ada di diri Deddy Mulyadi ternyata sudah dibentuk dari dini. Jadi siapa ini yang menjadi tim dari Deddy Mulyadi ataupun Kang Deddy Mulyadi? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi? Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara? Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. Sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau. Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Pertamini, Pomini, wes. Yang paling aneh itu jualan ini tidak bangkrut. Walaupun hanya dapat 50.000, 30 liter. Kalau 100 liter berarti dapatnya hampir 200.000. Pomini ini, Pomininya untung, SPBU-nya untung, tapi kenapa Pertaminanya rugi? Aneh saya ini. Ya toh? Ini kan jualan sehari 30 liter untung toh? Tidak rugi toh? Kalau jualan dapat 100 liter dapat berapa duit? 100 ya hampir 200.000. Oh, kalau 200 liter dapat 200.000. Kalau pom bensin dapatnya miliaran SPBU. Tapi kenapa Pertaminanya rugi? Lah aneh saya ini.